penggunaan alat defibrilator pada pasien-pasien dengan cardiac arrest dan hasil rekaman jantung CT dan VF. Yang pertama, kita pastikan dulu si kabelnya tersambung, lalu kita nyalakan on. Di sini saya free memory. Ini gambaran layar monitornya sudah menyala. Setelah menyala, kita pasangkan dulu setiap lead di pasien. Ini ada 3 lead, right arm, FA, lalu LA, dan LL. Pasang di sini. Lalu kita sambil baca gambaran hasil EKG di lead 2 dan kita beri energi sebanyak 200 sampai 360 joule. Ketika sudah terisi energinya, kita angkat si kedua pedal. Kedua pedal ini diberikan gel, jauhkan dari kita, dan dipasangkan di afek dan sternum. Stand clear, charging, shock on 3, 1, 2, 3, shock in, shock delivery. Selalu kita evaluasi hasil rekaman EKG. Bila masih VF atau VT tanpa nadi, maka kita melakukan tahap ACLS berikutnya. RJP. Ya, teman-teman semua, tadi sekilas terkait pemberian DC shock atau pemberian DC shock menggunakan alat defibrilator ya kepada pasien dengan cardiac arrest. Nah, sekarang bagaimana sih algoritma dari defibrilator itu sendiri? Nah, algoritmanya yaitu ketika kita menemukan pasien dengan cardiac arrest atau henti napas, henti jantung, kita lakukan BHD terlebih dahulu. Pemberian kompresi dada ataupun RJP sebanyak 5 siklus sambil kita meminta bantuan kepada teman kita untuk membawakan alat AED, automatic defibrillator, atau alat CDPP itu sendiri. Nah, ketika kita selesai RJP, kita sambil pasangkan monitor, dan ketika gambaran monitornya itu hasilnya ventricular tachycardia atau fibrilasi, maka itu si pasien harus diberikan DC shock. Tetapi ketika si pasiennya hanya PEA ataupun asistol, itu hanya diberikan RJP. Nah, bagaimana tentunya ketika si pasien mengalami ventricular tachycardia ataupun fibrilasi, setelah kita RJP sebanyak 5 siklus atau dalam 2 menit, dan kita sambil menyiapkan 1 ampul adrenalin untuk pemicu jantungnya. Setelah itu, setelah disiapkan, setelah RJP, kita stop lagi SAS, stop analysis switch. Lalu kita lihat lagi gambaran hasil EKG-nya. Ketika masih VT dan VF, maka kita berikan DC shock, dilanjutkan RJP lagi, dan masuk adrenalin yang tadi kita siapkan. Begitu seterusnya ketika memang gambarannya masih VT VF, sampai masuk dosis amiodaron. Yang pertama itu 300 mg, diseling lagi oleh adrenalin, masuk lagi amiodaron sampai dosis maksimal 450 mg, dan diseling lagi dengan adrenalin. Ketika kita RJP kembali, lalu di SAS, stop analysis switch, hasilnya ada sinus rhythm, tetapi ketika kita cek nadi ternyata tidak ada nadi, itu artinya si pasien mengalami PA, maka kita lanjutkan saja RJP dan pemberian adrenalin kembali. Begitu siklusnya.